Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pembelajaran Quran Hadis akan mempresentasikan materi mengenai analisis alat peraga dan media pembelajaran Quran Hadis. Kelompok ini beranggotakan yang pertama Al-Hafidz Rifai, kedua Sandi Pradana Satya Fauzi, ketiga Jauharul Ghufron, keempat Muhammad Wildan Tegar Alamsyah. Materi perkuliahan ini diampu oleh Ibu Siti Nur Afifah MPD. Langsung saja menuju materi pembahasan kali ini. Langsung saja menuju ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian alat peraga atau media. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan menerima pesan. Bisa dicontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, dan bahan percetakan. Media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Jadi dari media ini kita bisa mengetahui alat menyampaikan, mengantarkan pesan-pesan dari pengajaran tersebut. Media pembelajaran atau alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong tercipta proses belajar pada peserta didik. Jadi media pembelajaran ini sangat efektif sekali ya untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran agar peserta didik mau atau dapat mendorongkan terciptanya proses belajar pada peserta didik. Menuju ke bagian fungsi alat media atau peranan media. Menurut Nana Sujana dalam Syaiful Bahri dan Dr. Andes Aswan Zain, fungsi media pembelajaran menjadi 6 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan media dalam proses belajar mengajar, bukan fungsi tambahan. Jadi dalam penggunaan media ini sangat berperan aktif, bukan hanya fungsi tambahan saja. Jadi media ini sebagai salah satu bentuk proses belajar mengajar. Dan yang kedua ada penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar, artinya media harus dikembangkan oleh guru. Jadi media ini tidak bisa digunakan sebagai secara digunakan saja ya. Jadi diajarkan sebagai media harus dikembangkan oleh guru tersebut, tidak asal digunakan. Yang ketiga ada media pengajaran. Dalam pengajaran, penggunaan integral dengan tujuan dan isi pengajaran. Jadi isi media pengajaran itu berupa pengajaran, penggunaan integral, dan tujuan dari isi pengajaran. Yang keempat ada penggunaan media. Dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Jadi sebagai media ini sebagai salah satu peranan yang relevan ya, sangat membantu guru dalam menyampaikan untuk memahami siswanya, dalam menjelaskan ataupun dalam menguasai pada saat guru menerangkan di kelas. Yang kelima ada penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, tapi untuk menarik perhatian siswa. Jadi peranan media ini semata-mata bukan untuk hiburan, tetapi untuk
membantu guru dalam menjelaskan atau membuat perhatian kepada siswanya. Yang keenam, penggunaan media pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Jadi sekaligus peran media ini digunakan untuk ditujukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa ataupun untuk meningkatkan kualitas guru dalam menyampaikan suatu pembelajaran di kelas. Seperti itu untuk fungsi dan peranan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini saya mau menjelaskan mengenai dari macam-macam alat peraga dan pengertian media pembelajaran. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Jadi untuk poin pertama di sini saya menjelaskan mengenai macam-macam alat peraga. Apa saja sih macam-macam dari alat peraga itu? Yuk kita simak. Yang pertama, dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam media audio, media visual, dan media audiovisual. Dan untuk pengertiannya yakni media audio adalah media yang dapat dengar saja seperti halnya radio dan rekaman suara atau rekaman apapun. Dan untuk yang kedua yakni media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja tanpa unsur suara. Untuk yang ketiga yakni media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang biasa dilihat. Pasti tahu kan kalian semua, seperti televisi, seperti proyektor dan lain-lain. Kita masuk lagi ke slide berikutnya. Dari slide kedua ini dilihat dari kemampuan jangkauan media dapat pula dibagi ke dalam media yang diproyeksikan seperti film, transparansi, film strip. Dan untuk yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, dan lukisan. Nah, itulah dari beberapa definisi media-media. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis media pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pengajaran. Nah, ini. Jadi di sini jenis-jenis media pengajaran atau yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama yakni media grafis atau seperti halnya gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. Itulah beberapa jenis-jenis dari media pembelajaran, banyak sekali ya ternyata. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yakni pengertian media pembelajaran. Apa sih pengertian media pembelajaran? Jadi kita ulas, yakni media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini media yakni sebuah pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pesan berbentuk apapun, entah pesan berbentuk surat, pesan berbentuk tulisan tangan, bahkan pesan yang langsung ditulis di papan tulis seperti itu. Dan sedangkan pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Jadi sudah tidak asing lagi kita tentang apa sih itu pembelajaran. Jadi semua pasti udah tahu. Jadi di sini pembelajaran yakni upaya untuk membelajarkan siswa. Dari definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Nah, sekian presentasi dari poin C dan D. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada poin selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran Quran Hadis. Pembelajaran Quran Hadis adalah kegiatan pembelajaran di mana menyampaikan ilmu mengenai Al-Quran dan Hadis. Dan dalam pembelajaran bertujuan untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan juga pemahaman terhadap isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.
Dan mata pelajaran Quran Hadis sendiri merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan madrasah, baik itu madrasah tsanawiyah maupun madrasah aliyah, yang mana bertujuan untuk memberikan motivasi, bimbingan, dan juga pemahaman terhadap isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga dari pengetahuan yang dapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pendidikan Quran Hadis ini memberikan kemampuan dalam membaca, menulis, memahami, dan juga membiasakan dalam menggemari Al-Quran dan Hadis, yang mana bertujuan untuk mendorong, membina, dan juga membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pada poin yang terakhir yaitu mengenai media pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pendidikan agama Islam juga dapat dikatakan semua aktivitas yang berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam, baik itu berupa alat yang diperagakan maupun yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Jadi setelah membahas mengenai alat peraga dan media pembelajaran, maka seorang guru tinggal memilih media pengajaran apa yang cocok untuk digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut, utamanya materi pendidikan agama Islam. Dan berhubungan dengan pembelajaran agama Islam, maka media pembelajaran yang digunakan juga sangat bermacam-macam, tergantung kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Seperti halnya usaha Nabi dalam menyampaikan akidah agama yang dibawanya, agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, maka beliau menggunakan media pembelajaran berupa suri tauladan yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut dalam pembelajaran sekarang ini bisa disebut juga dengan metode pembelajaran demonstrasi, yaitu memberikan contoh mengenai cara berbuat dan berperilaku, utamanya dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, melalui suri tauladan tersebut, maka guru dapat menumbuhkan sifat-sifat yang baik dalam peserta didik agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.